Yo friends, welcome back to Frans Sanjaya channel, hanya mainan yang mempersatukan kita. Oke, balik lagi. Tapi ini bukan channel gue ya? Bukan. Oke, jadi di sini kita lagi bareng Frans Sanjaya. Terima kasih nih. Gimana kok, sehat lo? Sehat, puji Tuhan. James ya? Ya. Dan Lovely. Iya, betul. Luar biasa ya. Ini anak-anak SMA ya? Ya. Oke, jadi di sini kita mau ngapain nih? Kita mau unboxing mainan? bukan. bukan. Kita di sini mau minta batagor. Oh, boleh. Mekar Puspita 35. Oke, jadi buat siap, teman-teman boleh Kalam dibeli, Kudus datengin ya. ya, yang Oke, udah pulang jadi- sekolah boleh mampir. Sip lah. Free wifi. Jadi kita mau ngapain nih? Baju pink-pink gini, bawang ini. Ini lagi Valentine ya? Bukan. Masih jauh. Ya, masih jauh. Masih Februari. Masih Februari, pink putih berarti berhubungan dengan love. Yes. Lovely. Sudah lovely. Oke. Luar biasa. Kita mau bahas apa nih? Tentang pacaran. Waduh. Ya, ini susah banget nih tema pembahasannya. Udah lumayan berat nih, tapi Ini salah ngomong sedikit kita bisa dibully. bisa nggak tayang videonya. Bisa nggak tayang, ini bisa dibully netizen. Coba ya. Karena pacaran ini kan pro dan kontra gitu. Betul. Iya kan? Kan lagi tren lah. Betul. Dari zaman gua sampai zaman kalian tetap pacaran itu menjadi hot topic nomor 1. Boleh Lovely? Ya, jadi tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih kok ya. Ya. Nah, ternyata Koko pasti udah pernah pacaran dong. Waduh, udah dong. Nah, kita mau nih dengar cerita pengalaman Koko tentang pacaran. Jadi pacaran pertama gue itu di kelas SMP, kelas 3. Ya, udah gitu nggak bertahan lama putus. Kemudian pacaran yang kedua itu di zaman kuliah awal. Nah, sampai kurang lebih 7 tahun dan akhirnya saya menikah dengan pacar saya. Jadi dalam hidup gue cuma 2 kali pacaran. Yang pertama gagal, yang kedua berhasil. Gitu. Jadi cuma 2 kali gitu. Kurang keren ya? Memang kalau 10, wah keren banget ya. 12 gitu ya, kayak pemain sepak bola gitu kan. Biasa cuma 2 sih kebetulan sih. Sayang sekali ya. Maafkan saya istriku. Jadi selama Koko pacaran sama istri Koko yang sekarang nih, itu berapa tahun? Jadi nembak pertama itu dia pending. Iya. Karena gue nembak zaman SMA dong. Cuma lagi menggebu-gebu ngelihat teman-teman semuanya punya pacar. Frans, masa lu gak punya pacar? Lu jelek ya? Coba dong beli pomade biar keren. Gitu. Kurang aja nih orang. Akhirnya saya, udahlah, gue nyari pacar. Nah, nembaklah gue si mantan istri gue itu. Mantan istri, mantan pacar gitu kan. Tapi dia pending sampai akhirnya dia bilang kita pacarannya nanti aja setelah lu beres SMA, masuk kuliah, baru kita pacaran. Yaudah gue tungguin tuh. Jadi kurang lebih nembak 2 tahun di pending, akhirnya jadian ya di kuliah 7 tahun, akhirnya kami menikah. Jadi kurang lebih gue hampir 9 tahun coy. Lumayan, wah lama juga ya. Bukan lumayan. Lama lagi. Kalau Iya. bayi itu dari mulai lahir sampai dia bisa jalan, men. Dari SD sampai SMA. Sampai SMA, betul. Lama juga ya. Jadi selama 9 tahun itu pernah bosen gak sih? Oh pernah dong, namanya manusia betul ya. Kita tiap hari makan nasi aja kan bosan. Kadang-kadang pengen kentang, pengen singkong. Nah pacaran pun juga kadang-kadang kita boring gitu kan, boring. Tapi saya bersyukur karena waktu itu gak ada pilihan lain. Gak, maksudnya di sekolah dan di gereja itu, karena kami kan teman gereja ya, teman pelayanan. Jadi gua rasa di teman gereja itu gak ada yang lebih cantik daripada pacar saya gitu. Gak ada yang lebih rohani daripada pacar saya. Gak ada yang lebih putih, gak ada yang rambutnya lebih keren daripada pacar saya. Jadi ya udahlah, walaupun jenuh, walaupun bosan, saya tetap berkomitmen untuk terus mencintai dia apa adanya. Kalau misalnya seandainya tiba-tiba ketemu sama cewek yang lebih cakep lagi gimana? Nah, itu tantangan sesungguhnya. Ya, karena tanpa kita pungkiri, laki-laki itu pasti kita ngeliat fisik dong. Ya, bohong banget tuh. Yang penting mah hati, fisik mah nggak penting, bohong banget tuh. Karena laki-laki perempuan tuh pasti ada ketertarikan awalnya itu dari penampilan fisiknya. Kita kan punya kriteria nih. Sukanya cewek yang rambut panjang, kulit putih. Kita punya kriteria. Pas ketemu kita langsung ada deg-degan kan. Nah mungkin kalau waktu itu ada sosok gadis lain ya yang ternyata cantik juga, mungkin itu akan menjadi tantangan sih. Tapi disitulah komitmen gue diuji sebenarnya. Tapi bersyukur sih karena kita satu komunitas, satu gereja, ya udah gitu orang tua kita saling mengenal juga. Kita punya koko komsel, dia punya cici komsel. Akhirnya ketika gue mau mulai melirik wanita lain tuh ada koko komsel yang selalu nasihatin waktu itu.
lu belajar setia dong. Nanti lu gimana lu tiba-tiba selingkuh, lu WL juga waktu itu kan. Lu mau gimana nih? Oh iya kok. Akhirnya karena kita dibimbing juga, akhirnya terpaksa setia dan komitmen. Terpaksa tuh. Nah, itu 9 tahun lama banget kayaknya. Banget. Itu ngapain aja sih? Ngapain aja? Pertama baca Alkitab. Oh enggak, itu klise banget ya. Seperti anak kuliahan pada umumnya sih. Ya, jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu di kampus dan juga di gereja. Karena waktu itu ya tadi kita itu dua-duanya aktif di gereja. Ya, gua sebagai WL, song leader, istri gua sebagai PIC dulu waktu itu ya. Jadi kita aktif banget di gereja. Jadi waktu hangout itu kayaknya dikit banget gitu. Bahkan kalau kita mau hangout ke bioskop pun pasti teman-teman kita ikut gitu. Teman-teman satu komsel, teman-teman satu komunitas itu pasti ikut gitu. Jadi kita waktu berduanya itu benar-benar sedikit. Ya, jadi istilahnya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena selalu ada tikus-tikus di belakang. Ya tadi gue bersyukur karena Tuhan menempatkan kita berdua di komunitas gereja yang sehat. Akhirnya kita dipaksa untuk tetap menjaga hubungan kita dengan kudus gitu. Ya padahal gue sebagai laki-laki pada waktu itu, wah banyak dong dari teman-teman, lu nggak keren kalau lu nggak kayak gini, lu cobain dong kayak gini enak gini, itu semua masuk di kepala gue gitu. Tapi ketika masuk di kepala gue dan gue ingin mempraktekannya, ya seringkali ada teman-teman gereja, koko komsel yang selalu membimbing gue gitu. Ditambah si pacar gue waktu itu bener-bener soleh banget gitu, lebih soleh daripada gue gitu. Jadi istilahnya gue mau pegang tangan dia aja dipukul gitu. Jadi keliaran gue ini sedikit direm gitu. Jadi gue dilingkupi oleh komunitas yang baik, komunitas yang sehat. Akhirnya itulah yang membuat gue akhirnya bersama istri gue itu bisa menjaga hubungan pacaran tetap sehat. Ternyata pacaran itu banyak banget ya godaannya. Wah, lovely ya. Namanya manusia ya, namanya seks itu kan udah sesuatu yang sekarang itu udah umum banget gitu kan. Kita bisa mengakses dari berbagai macam media gitu ya. Jadi memang ketertarikan hal itu sangat-sangat besar gitu kan. Dari jiwa kita aja udah besar, apalagi ditambah dengan godaan iblis gitu kan. Jangan apa namanya ya. Percayalah di dunia ini ada iblis yang selalu menggoda kita gitu kan. Ya. Makanya godaan-godaan untuk melakukan hal yang tidak baik itu besar banget gitu. Makanya kalau kita mau pacaran, kita kudu siap dulu sebenarnya. Karena kita melawan diri kita dan juga kita melawan godaan si iblis. Itu yang susah sebenarnya. Iblis dibawa-bawa katanya ya. Tapi itu godaannya besar banget memang kalau pacaran itu. Karena kan apalagi laki-laki ya. Apalagi laki-laki kita kan pengennya kan lihat teman kita melakukan hal itu, teman kita melakukan hal ini, kita pengen nyoba gitu kan. Gitu sih. Jangan tanya saya gimana caranya supaya tidak ya. Karena itu susah. Tiap orang beda-beda gitu. Lovely punya pacar? Enggak. Oh, itu jawabnya pelan-pelan ya. Agak ragu gitu ya. Ini kayaknya lagi ada yang deket kayaknya. Biasa gitu. James ada? Oh ada. Nah, jadi memang ada yang udah punya pacar, ada yang enggak ya bebas lah. Ya. Tapi jangan apa ya. Setiap pilihan kita itu akan ada konsekuensi yang mengikutinya. Gitu. Ya kan? Jadi jangan kita merasa kayaknya pacaran keren ya. Nanti dulu, kenapa? Karena setiap keputusan yang kita ambil akan selalu ada konsekuensinya. Gitu. Apalagi pertanyaannya? Oke, jadi mungkin tadi kan udah bahas soal batas-batasan. Batas-batas. Nah, terus kita mungkin masih ada nyambung-nyambungnya sama toxic relationship nih. Nah, jadi kalau menurut Koko nih, toxic relationship itu apa sih? Nah, itu kan hubungan yang menjadi racun gitu ya. Jadi memang menurut gue pribadi, gak di dalam pacaran sebenarnya ya. Hubungan anak dengan orang tua, hubungan teman-teman dengan teman-teman. Bahkan yang lebih spesifik lagi itu hubungan kita dengan pacar kita yang tadinya mungkin romantis, yang tadinya mungkin saling mengasihi, bisa akhirnya menjadi toksik untuk kita sendiri gitu kan. Nah menurut gue itu sangat-sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena zaman-zaman SMA itu zaman-zaman kita sebenarnya kan fokus kita itu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan mencari teman sebanyak-banyaknya gitu kan. Tapi ketika kita punya pacar dan akhirnya pacar kita menjadi toksik buat kita, itu membuat kita mati pelan-pelan sebenarnya kan. Yang namanya racun kalau kita makan, kita minum pasti kita bisa mati langsung, bisa juga pelan-pelan gitu kan. Yang paling bahaya itu yang pelan-pelan.
kita nggak sadar gitu ya. Kita nggak sadar setiap hari kita menjalani hubungannya penuh dengan toksik. Kita nggak sadar sampai at the end of the day ya ternyata karakter kita mungkin bisa mati gitu karena toksik relasi itu. Ya contohnya misalkan pacar yang terlalu overprotective. Kita baru kenalan sama cewek lain aja langsung kamu ini nggak setia ya. Gimana sih kamu? Itu kan udah mulai toksik. Ya, terus dipantau terus gitu kan, istirahat harus sama gue. Gitu kan. Bahkan di kelas pun matanya pakai kacamata kuda, nggak boleh lihat siapa-siapa, harus lihat buku gitu kan. Itu kan udah mulai toksik sebenarnya. Yang tanpa kita sadari bisa membawa kita ke arah yang negatif nanti. Karakter kita bakalan dibunuh lah ceritanya lah dengan adanya toksik relasi itu. Tapi seringkali anak-anak itu nggak ngeh kalau ternyata mereka itu lagi ada di dalam sebuah relasi yang toksik. Gitu kan. Makanya butuh pembimbing. Makanya bagian kesiswaan itu penting ya. Kalau bagian kesiswaan guru siswa itu lagi memberikan nasihat itu didengerin, jangan dibuang jauh-jauh karena mereka peduli sama kita artinya ya. Siapa tahu kita itu sedang ada di dalam hubungan yang toksik, nah ada orang yang melihat, mengingatkan dan menasehati gitu. Berarti menurut Koko tuh posesif tuh termasuk ke toxic relationship ya? Ada dalam kadar-kadar batasan-batasan tertentu lah gitu. Kan kalau udah pacaran kan memang kita kudu protektif juga dong gitu kan. Masa kita mau biarin cewek kita main sama laki-laki lain kan? Gimana kalau laki-laki lainnya jahat sebenarnya kan? Kita kan tujuannya kan melindungi dia. Itu kan beda dengan protektif yang lu punya gua. Oh iya. Lu udah jadian sama gua, lu udah say yes sama gua, lu nggak boleh main sama teman-teman laki-laki kecuali gua. Nah, itu kan udah mulai ke arah yang toksik. Jadi sebenarnya yang tahu toksik atau enggaknya diri kita sih. Kalau kita mau lebih jujur lagi, bertanya apakah hubungan ini toksik atau enggak ya diri kita sebenarnya. Cuma kita rela melepaskan toksik relasi itu. Karena biasanya yang toksik relasi itu di satu sisi memang menyakitkan, di satu sisi memang membuat kita mati pelan-pelan, tapi di sisi lain toksik relasi itu seru juga loh. Kan namanya manusia gitu kan, seringkali mencoba-coba sesuatu yang kayaknya rada-rada bad juga nggak apa-apa lah yang itu. Nah, biar nggak bosan kan. Jadi memang sekali lagi kita butuh pembimbing yang bisa terus memantau relasi kita sebenarnya. Oke, lanjut. Gimana ya menurut Koko soal cowok tuh lebih ke logika, kalau cewek lebih merasa? Mungkin secara universal kayak gitu kali ya. Secara umum laki-laki itu memang lebih ke logika, cewek itu lebih ke perasa. Makanya cewek kalau dikasih coklat pas Valentine, wah. Kalau cowok kan dilihat dulu coklatnya nih mereknya apa nih, gitu kan? Kenapa coklat sih? Kenapa nggak Diamond Mobile Legend? Kayak gitu kan. Maksudnya laki-laki itu lebih ke logika dan perempuan itu lebih ke perasa sih. Tapi ya itu secara universal sih. Tapi ada juga laki-laki yang lebih ke perasa, cewek lebih ke logik juga ada. Dan itu sah-sah aja sih menurut gue ya. Gak ada yang salah dengan hal itu gitu. Soalnya kan namanya hubungan kan pasti ada, ya namanya juga relasi ya. Jadi harus saling menerima satu sama lain gitu. Harus. Kalau kita nggak bisa menerima satu sama lain ya susah untuk berelasi kali ya. Terus kalau buat Koko nih, kriteria nyari pasangan tuh gimana sih? Cantik. Ya. Fisik dulu. Oh, fisik. Saya tidak munafik kalau gue itu memandang fisik. Kenapa? Karena nanti dialah yang akan menjadi istri kita. Setiap pagi kita bangun tidur ngeliat muka dia. Setiap malam sebelum tidur kita lihat muka dia. Gitu kan? Jadi kalau gue pribadi gue akan memilih fisik pertama. Ya. Fisik pertama. Yang kedua baru kita melihat kerohaniannya, imannya lah. Ya carilah yang seiman bagi gue pribadi. Kenapa? Karena yang seiman aja kadang-kadang banyak ributnya. Apalagi yang beda server. Udah pasti bakalan ributnya lebih parah lah. Gitu. Baru yang ketiganya lihat pribadinya. Kan cantik fisik belum tentu cantik inner. Nah, jadi cantik inner juga penting. Ya kita punya istri cantik tapi hobinya marah-marah mukulin kita juga kan buat apa? Karena one day dia bakalan tua, fisiknya semakin turun, nah inner beauty-nya semakin keluar. Yang keempat baru biasa gue cari keluarganya. Karena biasanya kalau keluarganya baik-baik, dia tumbuh di dalam keluarga yang baik, biasa dia akan tumbuh menjadi seorang gadis yang baik juga. Gitu. Tapi yang pertama adalah fisik. Apalagi sekarang skincare banyak gitu kan. Filter TikTok banyak gitu kan. Jadi hati-hatilah kalau kalian cuma hanya memandang fisik. Bisa ditipu kalian sama skincare. Terus tadi kan agak ada sempat mention soal
seiman nih. Seiman. Nah, pendapat Koko soal pacaran yang beda agama. Pacaran beda agama, walaupun mungkin orang-orang pada berkata nggak apa-apa pacaran beda agama, nanti juga bisa nyambung lagi, nanti bisa dibicarakan toleransi. Tapi kalau bagi gue pribadi sih, gue lebih memilih tidak. Gitu. Biarlah masing-masing balik ke kamar masing-masing. Gitu kan. Jadi kalau kita memang Kristen, lebih baik kita cari pacar yang Kristen juga. Kenapa? Karena itu kan fondasi ya. Agama itu kan tentang kepercayaan dan keyakinan kita gitu. Dan kalau kita beda keyakinan sama pacar kita, itu akan menjadi sumber masalah nantinya. Yang harusnya sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu. Jadi memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, karena mengobati itu akan lebih banyak konsekuensinya daripada hanya sekedar mencegah. Ya, jadi bagi gue pribadi lebih baik carilah pasangan yang seiman. Walaupun memang yang seiman juga nggak baik-baik amat sih kadang-kadang ya. Kadang-kadang yang beda iman juga lebih baik gitu kan. Tapi kita jangan mikir cuma di saat SMA doang gitu. Kan kita tujuan menikah kan pasti pengen impiannya kan menikah gitu kan. Nah, jadi carilah yang seiman, walaupun dia nggak baik, carilah seiman dan baik gitu kan. Carilah seiman, baik dan cantik. Carilah seiman, baik, cantik dan keluarganya baik gitu. Kan banyak pilihannya gitu. Makanya jangan pacaran buru-buru. Karena kalau buru-buru itu pilihan kita akan sangat terbatas. Misalnya di SMA nih, paling satu kelas cuma 30 orang. Ya pilihan kita kan cuma 30 orang. Kok yang seiman gak ada yang cantik? Ya lu kan melihatnya cuma 30 orang gitu. Belum mengeksplor. Anda kalau udah kuliah di kampus lebih banyak campuran dari sekolah di Bandung. Bahkan ada gadis koko dari luar kota. Pilihan semakin banyak. Carilah yang seiman, yang cakep, yang cantik, yang baik, yang keluarganya baik dan kaya. Itu bonus. Ya, jadi maksudnya jangan terlalu buru-buru. Wah, kayaknya dialah belahan jiwaku. Nggak seiman nggak apa-apa, karena dialah yang paling terbaik buat aku. Bro, itu biasa kalau ada anak kayak itu saya pukul dulu sekali. Pilihan tuh banyak bro. Coba lu buka Instagram, itu pilihan tuh banyak gitu. Jadi jangan terburu-buru mengatakan you are the best. Engkaulah belahan jiwaku. Jangan terburu-buru lah. Gitu. Karena akan ada selalu yang lebih bagus daripada dia. Gitu sih. Terus kan Koko tuh berarti nembak terus dipending 2 tahun kan? 2 tahun. Terus kenapa Koko masih menunggu? Oh jelas tidak. Namanya laki-laki zaman SMA kan. Kalau gua ada pilihan A, B, C, D, kenapa gua harus fokus ke yang A gitu kan. Tapi kan gua ada nembak yang A nih. Kan kita sebagai laki-laki ada plan B dong. Ya kan? Masa cuma ceweknya doang yang enak, bener gak? Plan B gue adalah kalau gua sampai ditolak sama si istri gue sekarang ini, plan B gua apa nih? Nah, jadi gue mulai kenalan-kenalan juga sama beberapa orang gadis waktu itu, gitu. Tapi masalahnya kenalan mentok. Jadi kayak Tuhan arahkan gue tuh harus sama si istri gue yang ini, gitu. Seperti itu. James, ya. Apa Lovely? Lovely ini pasti dia kriterianya itu pengen punya pacar kayak orang Korea pasti. Ya kan? Karena zaman sekarang itu drakor itu menghantui anak-anak remaja gitu kan. Apa yang dikatakan drakor kayaknya romantis ya, kalau gue peluk-peluk, kiss-kissnya romantis ya. Itu bukan romantis, itu mesum. Gak boleh itu. Jangan itu ya. Walaupun pasti banyak godaan pengen melakukannya, tapi jangan. Kenapa? Karena lawan kita itu diri kita dan godaan si iblis. Ya, ada pepatah yang mengatakan kalau kita ngasih celah buat si iblis itu akan leluasa masuk dan relasi kita akan hancur gitu. Nah, celahnya apa? Ya celahnya kayak bersentuhan fisik, dimulai dari sentuhan kelingking gitu kan. Iblis mulai masuk. Nggak bosan nih masa kelingking terus sih? Coba dong jari tengah. Masuk, pegangan jari tengah. Udah gitu pegangan semua tangan. Aduh kayak drakon nih, digandeng supaya lu statusnya itu jelas pacaran, digandeng lah. Terus tuh nikah itu semuanya godaan si iblis sebenarnya. Jadi jangan ngasih celah lah, gitu kan? Karena tujuan pacaran yang sehat itu sebenarnya bisa saling membangun, saling menolong, menambah kepercayaan diri kita. Itu kan hal-hal yang positif. Jadi pacaran itu nggak selalu negatif sebenarnya. Ada juga memang pacaran yang positif. Ya ada laki-laki teman gue dulu pemalu banget dia, kutu buku gitu ya, teman-temannya nggak punya. One day di SMA dia naksir sama seorang perempuan. Nah dengan taktik dia, dengan kemalu-maluan dia, akhirnya dia pacaran sama satu orang cewek. Ya, nah dari sana dia mulai jadi percaya diri. Dia jadi mulai bisa ngobrol sama orang lain, dia mulai bisa presentasi dengan baik. Itu karena pacarnya.
Jadi pacar itu nggak selalu negatif, ada juga hal-hal yang positifnya gitu. Selama kita memang bisa mengatur semuanya dengan baik sih. Lingkungan juga pengaruh banget ya. Lingkungan, komunitas, keluarga kita, kematangan kita, itu pun mempengaruhi apakah kita akan punya relasi yang baik atau buruk. Jadi kalau kita merasa belum siap, gitu ya, kita merasa mental kita belum siap, kita merasa punya komunitas yang nggak sehat, ya mendingan kita pengen dulu lah pacarnya lah. Pacarlah dengan waifu Anda. Nggak tahu kan. Jadi waifu itu kita punya idola di dunia maya. Anime kayak superhero kayak dua dimensi. Nah udah pacarlah sama dua dimensi itu dulu. Belajar dulu, latihan dulu. Karena pacaran itu kan hubungannya lebih serius lagi gitu. Nah zaman sekarang itu kok tahu nggak sih banyak orang yang mutusin pacarnya kenapa? Karena mereka bilang udahlah kamu terlalu baik buat aku, atau enggak kayak udahlah aku mau fokus dulu sama pelajaran gitu. Menurut kok itu gimana sih? Ada yang kayak gitu ya? Ada. Banyak. Udah ngomong kamu terlalu baik buat aku, atau misalnya mau fokus belajar, minggu depan jajan lah. Padahal itu sebenarnya modus ya. Karena dia bosen dan ingin dia punya pacar yang lain gitu kan. Itu modus buat laki-laki ya. Yang memperlakukan perempuan seperti itu ya, kalian harus bertobat. Ya, karena perempuan itu Tuhan ciptakan untuk menolong kita, bukan untuk disakiti. Ya, yang namanya relasi itu ketika kita udah menjalin hubungan relasi, ya tiba-tiba diputusi dengan hal yang seperti itu pasti akan melukai satu sisi ataupun dua sisi gitu kan. Jadi sebenarnya jangan laki-laki ya seperti itu ya. Dan karena kita tahu ini laki-laki perempuan yang banyak kayak gitu, laki-laki pasti kan. Kayaknya dua-duanya pasti ada ya sih. Iya. Perempuan lebih banyak yang ngomong kamu terlalu baik gitu. Nah, hai perempuan, ini kita perlu adil di sini ya. Ya ternyata memang zaman sekarang itu, kayaknya zaman sekarang itu pacaran itu menjadi sesuatu yang mudah gitu ya. Gampang pacaran, gampang juga mengakhirinya. Nah kalau kata gue sih jangan pacaran kalau gitu, udah itu temenan biasa gitu. Jadi nggak ada status-status yang mengikat gitu. Udahnya berteman dengan semua orang, ya lu temenan sama teman-teman sekelas lu, sama teman-teman di luar kelas lu, temenan doang gitu. Jadi jangan sampai diikat dengan sebuah komitmen yang gak jelas gitu kan. Karena ketika pacaran putus itu akan meninggalkan sebuah luka yang susah untuk dihapus gitu kan. Yang namanya memori, walaupun cuma 2 minggu 3 minggu itu kan tetap memori itu ada gitu ya. Dan Anda bayangkan kalau kita punya mantan 10, itu berarti di otak kita ada 10 memori tentang 10 cewek berbeda-beda gitu. Ya one day ketika kita menikah dengan cewek yang ke-11, itu memori 10 cewek tetap terbayang-bayang di otak kita gitu. Ya. Dan itu akan menjadi asal muasal perpecahan keluarga. Ya. Contohnya salah manggil nama istri. Hey Intan, padahal si Intan deh mantan kita dulu gitu kan. Pas tidur tiba-tiba ngigau misalnya. Michelle jangan tinggalkan aku Michelle. Padahal itu mantannya. Ya kan yang namanya kenangan memori indah itu kan selalu ditanam di otak kita yang nggak mungkin bisa dilupakan. Kan belum lagi pas lagi main sama keluarga tiba-tiba ketemu mantan gitu kan. Itu yang akan membuat kita akhirnya relasi dengan istri kita, relasi dengan keluarga kita agak terganggu gitu. Ya, makanya jangan buru-buru pacaran kalau Anda belum siap untuk berkomitmen. Ya, gitu sih. Bilang ke gua ya yang cepat-cepat putus, lapor sama saya nanti biar saya nasihati dia di ruangan ini. Di konseling gitu. Ini kayak melihara kucingnya gampang banget gitu putus pacar gitu ya. Tapi kok itu kalau misalkan udah terluka gitu tuh, nah terus misalkan kita mau cari lagi yang baru, tapi takut nih untuk confess, jadilah hubungan tanpa status, itu gimana? Nah itu kan bahayanya kan. Makanya kata gue dari awal lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya mencegah dengan cara jangan buru-buru pacaran, sehingga konflik-konflik yang tadi, luka-luka hati, toksik itu akan semakin berkurang. Ya tapi kalau misalnya udah telanjur nih ya, akhirnya kita kan perlu mengobati luka hati kita nih. Waduh, dia mutusin gua, akhirnya dia pacaran sama orang lain. Apakah gua kurang cantik misalnya? Apakah gua kurang cakep? Itu akan membuat karakter kita menjadi nggak percaya diri. Kita akan minder gitu kan istilahnya kan. Aduh gimana nih gua mau menjalin relasi lagi tapi gua takut dan gua minder gitu. Itu yang namanya mengobati itu selalu akan lebih menyakitkan daripada mencegah gitu kan. Tapi jangan khawatir sih. Gua rasa Tuhan kita itu baik.
ya, dan hanya dialah yang bisa mengobati luka hati kita sih. Dimulai dengan mungkin cari gereja yang tepat, punya komunitas Kristen yang tepat, yang bisa mendukung kita, support kita, supaya luka hati kita bisa pulih dan karakter kita semakin lama semakin diperbaiki, sehingga kita bisa image kita, gambar kita utuh lagi, baru hati-hati lagi di dalam memilih pasangan. Jadikan setiap pengalaman-pengalaman pahit itu ya menjadi lembaran baru untuk kita lebih berhati-hati di kemudian hari. Gitu sih. Karena laki-laki itu, perempuan itu nggak akan belajar kalau dia nggak pernah jatuh. Jadi jatuh dulu, sakit dulu, baru dia bisa belajar dengan baik. Tapi jangan jatuh terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam, itu mengobatinya lebih susah lagi. Makanya kalau yang pacaran, jaga baik-baik kekudusan pacaran. Karena begitu kita jatuh ke lubang yang sangat dalam, itu memulihkan hati itu akan sangat-sangat lebih susah lagi gitu. Jadi jangan mikir cuman pendek doang. Pikir juga di jangka panjangnya dan konsekuensinya. Karena setiap akibat perbuatan kita pasti ada konsekuensi yang membuntutinya. Udah kayak khotbah gue ya loh misalnya. Haleluya. Ya buat cewek-cewek sama cowok-cowok yang mungkin pacaran buat keren-kerenan nih. Wah, itu parah banget nih. Yang keren tuh bukan punya pacar. Yang keren tuh bisa berprestasi di sekolah. Woi, matematika dapat 10, ranking 2, ranking 1, itu keren. Pacaran banyak emang gak ada keren-kerennya. Gitu. Memang dari sudut pandang anak SMA waktu itu pacaran banyak itu keren. Tapi buat kita-kita yang udah senior, lu ngapain sih gitu? Balik lah, nggak jelas banget sih lu. Nggak ada gunanya gitu. Jadi nggak ada keren-kerennya sama sekali. Gitu. Mendingan belajar yang benar, fokus belajar, ya, dapat nilai yang baik, masuk kuliah yang bagus, nanti kerja gampang, baru cari pacar yang baik, menikah, punya keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, kita bisa sukses gitu. Udahlah, itu formula yang sebenarnya orang tua kita sering kasih tahu sih. Tapi kita sering langgar juga. Karena gue semakin tua, gue jadi tahu formula itu sebenarnya yang paling benar sih. Terus waktu itu tuh gimana Koko bisa tahu kalau istri Koko tuh atau pacar Koko saat itu tuh she's the only one? Jadi gini ya, gue agak nggak percaya kalau jodoh di tangan Tuhan. Gitu kan. Ya mungkin jodoh Tuhan siapkan, tapi kita kudu kejar gitu kan. Jadi jangan kita nunggu di rumah, gue yakin nanti ada yang ketok-ketok cewek itu pasti jodoh gue dari Tuhan. Itu kan nggak mungkin juga gitu kan. Nah jadi memang tahu itu jodoh dari Tuhan atau enggak, kita kudu ngelis. Makanya pertama, laki-laki perempuan kita kudu ngelis idaman kita itu yang seperti apa. Gitu kan. Dari fisik misalnya, gini, tapi jangan terlalu ketinggian. Pengen kayak Lee Min Ho gitu ya, hidungnya harus 45 derajat gitu ya, rahangnya 90 derajat, itu ya terlalu susah gitu kan. Jadi carilah idaman yang masih selevel kita lah gitu ya. Pertama fisiknya gini-gini, tulis tuh, kita tulis tuh. Yang kedua, gue tuh pengen punya calon istri itu yang punya sifat kayak gini, spesifiknya, misalnya keibuan. Nah berikutnya tulis, gue tuh paling gak suka sama cewek yang kayak gini. Tulis tuh, paling gak suka sama cewek yang kayak gini. Nah, jadi ketika kita udah punya list daftar di kepala kita, itu akan lebih mudah untuk kita menyaring setiap pasangan-pasangan yang akhirnya Tuhan kasih izinkan untuk kita kenalan gitu. Kenalan sama si A, kayaknya nih bukan tipe gua banget ah. Kenalan sama si B, aduh cantik sih tapi sifatnya gua gak suka banget nih. Kenalan sama si C, enggak. Gue percaya one day kita bisa menemukan pasangan yang kayaknya ini deh. Walaupun gak ada yang sempurna ya. Walaupun gak ada yang benar-benar 100% sesuai dengan kriteria kita gitu. Tapi at least ini kayaknya yang paling mendekati kriteria gue gitu. Baru kita doakan gitu kan. Tuhan ini betul gak ya? Kita tanya ke koko komsel kita mungkin kalau tahu. Kok gue lagi ngeceng nih cewek nih gini nih. Kira-kira gimana ya? Nah baru gue yakin kalau Tuhan mengizinkan akan dibuka jalan sih. Gitu. Tapi jangan selalu menuntut ya. Tuhan gue pengen punya cewek yang gini-gini. Gue pengen karakternya gini-gini. Gue pengen gini-gini. Kitanya juga harus menjadi pribadi yang baik gitu. Ya, karena gue percaya ketika pacaran dua insan ya, si laki-lakinya udah penuh di dalam Tuhan, si perempuannya udah penuh di dalam Tuhan, ketika dia pacaran itu akan menjadi relasi yang positif. Karena udah nggak membawa embel-embel lain-lainnya gitu. Dua-duanya image-nya, gambarnya itu udah pulih, ketika pacaran itu akan menjadi relasi yang positif. Gitu. Tapi kalau dua-duanya masih rusak gambarnya, ketika dia pacaran akan menjadi toksik relasi. Gitu. Jadi selain kita punya kriteria, kita pun harus bertumbuh di dalam Kristus. Nah kok waktu itu tuh gimana Koko bisa yakin kalau misalkan Koko itu
bukan sekedar cuma suka aja nih, kayak bener-bener cinta kah atau gimana gitu? Enggak sih ya. Gue rasa dulu itu ketika gue pertama kali pacaran sama istri gue yang sekarang, itu ya pada kayak laki-laki pada umumnya lah. Gue melihat dia karena cantik, akhirnya gue tertarik sama dia dan akhirnya gue suka sama dia gitu. Ya, nggak ada pemikiran, wah kayaknya hati gue seutuhnya buat dia, nggak ada sih ya. Itu cuma di drakor kayaknya ya. Tapi ya itulah, bersyukur karena relasi yang sehat itu terus dibangun sebenarnya. Gitu kan, relasi yang sehat itu terus dibangun dari mulainya suka, terus meningkat menjadi cinta, terus meningkat menjadi kasih, menjadi komitmen, sampai akhirnya kita bisa di pelaminan gitu. Tanpa disadari, kita udah 7 tahun ya ternyata berpacaran ya gitu. Jadi ya pada umumnya lah, laki-laki pada umumnya lah. Jadi nggak yang terlalu klise banget gitu. Tapi kalau menurut Koko itu bedanya cinta sama suka itu apa itu? Kalau cinta itu levelnya udah ke arah komitmen gitu. Jadi ketika lu berani gua cinta sama lu, itu lu sepaket dengan gua komitmen, gua mau sama lu dan gua akan membuang jauh-jauh semua cewek-cewek lainnya. Tapi kalau suka itu kayaknya lu menarik ya. Temenan nih suka yuk. Itu nggak ada komitmennya. Jadi gue cuman suka sama lu, tertarik sama lu, tapi gua belum siap untuk berkomitmen gitu. Kalau cinta itu udah komitmen. Nah yang susah itu komitmennya sebenarnya. Asal cinta itu gampang, asal suka itu gampang. Lihat cewek cantik, suka pensi di sekolah lain, cantik, suka Lihat Instagram, gelis suka gitu kan. Tapi kan gak ada komitmennya gitu. Jadi ketika kita udah I love you so much gitu ya. Gue cinta banget sama lu. Bro, ketika lu ngomong kayak gitu, ada komitmen yang mengikutinya gitu. Oke, boleh Bakat cinta. Waduh. Dokter Boyke. Beda dong. Beda ya. Kasih satu quotes dong buat. Dua lah, boleh nggak dua ya. Pertama ya, usianya kalian, musimnya kalian, udahlah fokus belajar yang baik. Ya, kembangkan talenta kalian, cari minat bakat kalian di mana, dan asah itu menjadi senjata skill kalian. Tujuannya apa? Karena tantangan zaman sekarang di dunia pekerjaan itu susah setengah mati. Ya, karena prestasi kita tidak menjamin kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ya, jadi kejar prestasi, kembangkan bakat kalian, cari skill kalian apa, terus asah itu. Ya, bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang. Ya, karena masa-masa SMA itu masa-masa yang paling indah. Jangan jadikan masa yang indah itu menjadi masa yang kelam. Karena kita salah memilih pacar. Ya, jadi terus belajar yang baik. Dan yang kedua nih ya, bro, ya, jangan seperti kuda yang cuman memakai kacamata kuda. Jadi yang lu lihat cuman orang itu lagi dan lu merasa dia paling cantik, dia yang paling keren, dia yang terbaik. Dunia ini luas. Ya, orang Kristen di Bandung ini berapa ratus jiwa orang gitu kan. Jangan buru-buru memilih cewek atau cowok untuk dijadikan pacar. Jangan terlalu terburu-buru hanya karena nafsu, hanya karena ingin keren-kerenan, jangan. Ya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, perbanyak pergaulan kalian. Oke, nanti lulus SMA kalian masuk kuliah, lebih banyak lagi pilihan-pilihan yang lain. Ya, sampai kalian benar-benar yakin menemukan satu yang tepat, didoakan, dan gue yakin hidup kita akan jauh lebih indah daripada kita asal memilih pasangan hidup sih. Karena di balik cowok yang sukses biasa ada perempuan-perempuan yang selalu menopang dan menolong hidupnya. Di balik cowok-cowok yang hidupnya berantakan biasanya ada cewek-cewek toksik yang selalu merongrong dan ya pokoknya saya dibully perempuan lagi ya. Hai perempuan juga nih, perempuan juga penting. Ya di balik perempuan-perempuan yang sukses menjadi ibu rumah tangga yang baik pasti dimulai dengan relasi yang baik juga dengan pasangannya. Jadi karena ini hal yang penting gitu ya, relasi ini penting karena kita bakalan hidup berumah tangga dengan satu orang, makanya carilah, pilihlah yang benar-benar Tuhan izinkan, carilah, pilihlah yang benar-benar kita inginkan gitu. Jangan main-main terhadap suatu relasi sih, karena akibatnya bisa fatal. Gitu sih. James, jadi Anda udah yakin pacaran Anda yang sekarang? Jangan-jangan pulang dari podcast ini si James putus. Kita amin, aman ya. Siap. Lovely, jadi mau mulai mencari pacar?
kan tadi kok udah bilang tuh harus kejar prestasi dulu. Ya betul. Ketika cewek itu prestasinya bagus, karirnya cemerlang, pinter, itu laki-laki akan selalu ngejar-ngejar. Gitu. Jadi jangan cewek yang ngejar laki-laki, laki-laki yang ngejar-ngejar si cewek. Ya, ketika kita punya kualitas hidup yang baik, kerohanian yang baik, karakter yang baik, itu jangan khawatir. Pasti pada waktu yang tepat Tuhan akan pertemukan kita dengan sang pria idaman yang tepat juga. Fokus aja ke diri kita dulu sendiri. Kejar prestasi, kembangkan diri kita, bonusnya nanti akan mengikuti. Buat apa punya pacar banyak, tapi kuliahnya berantakan, kerjanya gajinya sedikit, kan buat apa gitu. Ya kan? Jadi pikirkanlah baik-baik masa depan kalian. Ceria-ceria, belum ada beban hidup gitu ya. Udahlah, ikuti apa kata orang tua kalian, ya, ikuti apa kata nasihat guru kalian, karena mereka itu hidupnya lebih lama daripada kalian. Dan mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk buat kalian semua sih. Gitu sih. Oke. Thank you kok. Thank you so much. Ya. James. Lovely. Oh dingin banget sih tangannya. Kena AC deh ya. Oke, jadi dengerin ya, itu jangan lupa hubungan kalian tuh harus dibawa dalam doa juga. Oh iya dong. Tuh. Oke. Iya dong. Dah cukup Sam. Cukup sudah. Nggak mau 2 episode, 3 episode seharian. Itu gimana yang dia? Oh udah ya ada. Gimana guru-guru ya? Iya. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini cuma dari pengalaman pribadi gua doang. Ya, saya doakan semoga anak-anak Alam Kudus sukses semuanya, berprestasi semuanya, dan one day bisa menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, sukses terus James dan Lovely. Ya, God bless. Bye-bye.